kita yang beragama Islam. Tetapi memang tidak dipungkiri bahwa terjadinya proses yang disebut dengan distraksi, pengalihan perhatian terhadap apa yang menjadi karena salah satu yang paling efektif itu berdakwah itu melalui media sosial, maka itulah yang mesti dia sepakati dan membuat kumpulan-kumpulan sesama mereka yang kira-kira punya motivasi untuk ke situ dan perlu diajak. Nah, nanti brandnya kelihatan bahwa asik ini, ini menantang dan sifatnya positif. Nah, itu juga tentu tidak terlepas dari dukungan orang tua tentunya, lingkungan di mana dia tinggal, mesti harus diberi penghargaan atau katakanlah pujian atas kegiatan-kegiatan itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh generasi kita sekarang. Karena banyak sekali orang yang miskin perhatian. Ini kan anak muda ini ternyata kelihatannya dia mau cari perhatian. Jadi kalau kurang perhatian namanya kuper. Ya, jadi dia cari perhatian. Maka ketika diberikan perhatian sifatnya yang positif, nah itu yang terbaik. Saya kira seperti itu gambarannya. Iya. Jadi kalau anak generasi sekarang ini, jadi Ustadz kalau anak generasi saat ini kan kalau dulu kan mereka itu harus meninggalkan kuper ya, kurang perhatian. Di bulan suci Ramadan ini harus caper, cari perhatian. Iya, lewat digitalisasi tadi itu. Karena memang alat dakwah yang paling bagus untuk saat ini memang adalah digitalisasi tadi itu. Tapi bagaimana cara pemanfaatannya digunakan sepositif mungkin ya Ustadz ya. Sebenarnya memang menggunakan media sosial itu sebenarnya tidak salah ya Ustadz ya. Seperti tadi Ustadz katakan, namun memang penggunaannya yang menjadi masalah. Apakah digunakan sebaik mungkin dalam berdakwah, dalam membagi inspirasi yang positif, atau bahkan mungkin digunakan ke hal-hal yang negatif tadi. Itu mungkin tergantung dari penggunanya. Dan ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk bisa memanfaatkan digitalisasi ini untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik itu. Dan semoga kebiasaan-kebiasaan baik yang kita upload juga tadi itu Ustadz ya, di digitalisasi itu bisa membuat orang lain terinspirasi sehingga membuat juga kebiasaan-kebiasaan baik seperti yang kita lakukan. Oke nih Ustadz. Kemudian juga nih Ustadz, karena memang sekarang ini kan tantangan terbesar itu bukan cuman lapar maupun haus. Digitalisasi itu juga sebenarnya adalah tantangan besar bagi generasi kita nih Ustadz. Bahkan kadang waktu kita hanya habis untuk scroll TikTok yang kurang bermanfaat. Nah sebenarnya menurut Ustadz sendiri nih, bagaimana bulan suci Ramadan ini dapat mengendalikan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu sendiri? Silakan Ustadz. Ya, begitu. Pada prinsipnya dan hakikatnya puasa itu sendiri menyebut rohnya itu adalah intinya, substansinya itu adalah pengendalian diri. Jadi semua dikendalikan. Mungkin di luar bulan suci Ramadan ada hal-hal yang sifatnya negatif. Begitu masuk Ramadan, itulah yang ingin dikendalikan. Mengendalikan kebiasaan-kebiasaan buruk untuk men-scroll hal-hal yang tidak elok untuk dilihat, dikonsumsi dan seterusnya. Maka dipastikan memang butuh pendampingan, butuh partner, butuh instruktur, backingan anak-anak muda ini dari orang-orang dewasa. Ya, saya kalau menyarankan mereka bagusnya itu aktif di kegiatan-kegiatan kemasjidan. Jadi di sana nanti mereka bisa saling tukar pendapat, apa yang harus dilakukan untuk membuat satu konten-konten yang sifatnya Islami yang langka mungkin di tengah-tengah pergumulan dunia digital. Nah ini keren ini anak-anak ini. Orang pada mungkin katakanlah yang gaul-gaul yang diposting apa semua, ketika mereka itu yang sifatnya kelihatan klasik tetapi diminati karena mengenang beberapa tahun silam orang-orang tua kita melakukan hal-hal yang misalnya tradisional tapi sangat bermanfaat, misalnya ngaji bareng lah ya, atau mungkin menggelar kegiatan-kegiatan sifatnya sosial, bukan
hal yang dipandang sebelah mata itu untuk saling berbagi, karena bulan Ramadan juga identik dengan bulan berbagi kepada orang yang tidak mampu, dan itu bisa dilakukan ketika mereka patung-patungan dan seterusnya untuk mengajak meningkatkan yaitu tingkat kepekaan sosialnya. Iya, Masya Allah ya Ustadz ya. Memang kalau kita bicara lagi nih Ustadz terkait dengan generasi Z sekarang ini memang tidak ada hentinya ya. Kita ingin berkomentar terkait dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Nah mungkin Masya Allah juga generasi muda mungkin kalau sekarang ini Ustadz remaja masjid ya namanya, remaja masjid. Mungkin teman-teman di sana kalau bingung mau mulai dari mana, mungkin bisa dimulai dari gabung di remaja masjid tadi ya Ustadz. Ya sekarang juga banyak sebenarnya konten-konten TikTok yang sempat juga saya nonton Ustadz. Ada biasa anak muda itu mereka membentuk satu kelompok kasidah sehingga mereka belajar itu kemudian dikontenin dan dibagi di TikTok sehingga itu menjadi tontonan yang seru dan bahkan viewersnya viral Ustadz. Kemudian viewersnya juga sangat banyak. Akhirnya kita yang tidak tahu kasidah dan tidak minat, kita jadi minat gitu, pengen coba cara pukulnya seperti apa. Dan ini sebenarnya adalah salah satu inspirasi konten-konten yang bisa teman-teman buat. Dan itu bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan baik juga yang bisa teman-teman lakukan di berkelanjutan setelah bulan suci Ramadan, Ustadz. Baik nih Ustadz, sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini, nah mungkin Ustadz bisa share, memberikan pesan terkait dengan bagaimana sih sebenarnya cara membangun kebiasaan baik itu sendiri? Apakah kita harus dimulai dari hal-hal besar atau mungkin hal-hal kecil 1-2 kebiasaan tapi itu konsisten untuk dilakukan sampai terus-menerus setelah bulan suci Ramadan? Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Sarah. Alhamdulillah sahabat Moran yang dimanapun berada, di closing statement pernyataan penutup pada kesempatan ini saya ingin berbagi pesan kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi pesan ini bisa bermanfaat untuk kita, yaitu ada 3 M, bukan miliar ya, yang perlu dirawat untuk kita ketika ada keinginan kita untuk selalu berubah dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang pertama itu adalah mulai dari hal-hal yang kecil. M pertama, mulai dari hal-hal yang kecil. Sepele kelihatan, tetapi karena berangkatnya dari hal-hal yang kecil, maka nanti akan pasti istilahnya pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak. Jadi berangkat dari yang kecil, mungkin kelihatan bisa katakan ortodoks lah atau kuno, klasik. Kalau ada kemudian dengan terang benderang anak saat ada komunitas makan bareng bersama, lalu dia ingatkan temannya, ayo berdoa. Sambil udah bersama, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu kan familiar itu. Yang menurut kamu kayak so alim aja, itu yang dilakukan. Satu, memulai kelihatan doa mulai dari yang kecil, tetapi ternyata itu sangat berpengaruh. Yang kedua yang kedua adalah mulai dari diri sendiri. Berubah itu jangan menunggu orang lain. Konsep agama dalam konsep Nabi ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Karena kita sulit untuk memberikan pengaruh perubahan terhadap orang ketika kita tidak berangkat dari diri sendiri dulu. Kalau kita sudah mulai terbentuk, maka kita sudah meluaskan, melebarkan kepada mungkin orang lain bisa gitu bermanfaat. Itu M yang kedua. M yang ketiga adalah mulai dari sekarang. Jadi kalau dia punya bahasa Portugis itu never put off till tomorrow what can be done today. Asik sekali. Jangan tunda sampai besok apa yang bisa dikerjakan hari ini. Itu supaya tidak melewatkan waktu, karena waktu itu adalah satu masa yang paling jauh. Karena kalau sudah lewat, tidak bisa lagi kembali. Itu yang paling jauh. Jadi karena itu mulai dari sekarang jangan tunda. Karena kenapa? Kita tidak tahu namanya kehidupan ini. Allah sudah genggam yang namanya ajal. Kapan dan di mana? Jangan terlena bahwa saya masih muda, umur saya masih panjang. Sudah banyak itu contoh-contoh pemandangan yang kita lihat bahwa ternyata duluan meninggal anaknya daripada orang tuanya, bahkan kakeknya, neneknya masih hidup, dia sudah duluan. Semua itu adalah bahagian dari rahasia Allah SWT. Karena itu mari buatlah yang terbaik bagi kita, karena tidak ada satupun kebaikan itu yang tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Masya Allah. Jadi closing statement dari Ustadz ada 3 M.
Yaitu yang pertama, mulai dari hal yang kecil. mulai dari hal yang kecil, yang kedua mulai dari diri sendiri, yang ketiga adalah mulai dari sekarang. Jadi buat teman-teman yang suka tunda-tunda aktivitas, tunda-tunda kebiasaan baik, ayo dimulai dari sekarang. Ketika ada kesempatan langsung dimulai, jangan pakai tunda-tunda. Karena kalau kita bicara tentang tunda-tunda, kadang jadi lupa. Jadi Masya Allah sekali pembahasan kita saat ini. Dan kalau kita bicara tentang kebiasaan baik, ingat 3M tadi ya teman-teman sekalian. Kalau kalian bisa menerapkan 3M tadi, insya Allah kebiasaan baik akan tetap berlanjut. Dan insya Allah akan dapat miliaran betul nantinya. Betul sekali. Semoga dari mulai kebiasaan 3M tadi, jadi dapat 3M. Insya Allah. Masya Allah. Baik, kita sudah ada di penghujung acara pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Al Ustadz Aswad sudah mampir lagi di program podcast Ngoran pada hari ini. Dan semoga inspirasi yang telah di-share, dibagikan kepada Sobat Ngoran dimanapun berada, itu bisa menjadi inspirasi dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kebiasaan-kebiasaan baik yang telah disampaikan tadi, itu bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di bulan suci Ramadan tentunya, tapi berkelanjutan setelah bulan suci Ramadan. Ingat Pak Aswad, ingat 3M. Iya, ingat 3. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Sobat Ngoran yang telah menemani jumpa kita pada hari ini. Saya selaku host pada hari ini undur diri dan ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.